warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun belajar dari rumah, kita harus tetap semangat belajar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kedatangan tentara Jepang di Indonesia. Pada 8 Desember 1941 terjadi Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Saat itu Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii. Setelah penyerangan tersebut, dalam waktu singkat Jepang menyerbu Asia Timur dan Asia Tenggara. Pada tahun 1942, Jepang menguasai negara-negara seperti Filipina, Myanmar, Malaya, Singapura, dan Indonesia. Wilayah Indonesia yang pertama kali diduduki Jepang antara lain daerah-daerah penghasil minyak bumi dan batu bara seperti Tarakan, Balikpapan, dan Palembang. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang menduduki Pulau Jawa, dimulai dari Teluk Banten, Pantura, dan Pasuruan, Jawa Timur. Selanjutnya, tanggal 5 Maret 1942, Batavia atau Jakarta berhasil dikuasai oleh Jepang. Panglima Angkatan Perang Belanda sekaligus mengatasnamakan tentara sekutu menyerah tanpa syarat. Pemimpin tentara Jepang pada saat itu adalah Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Berikut ini beberapa alasan Jepang menduduki wilayah Indonesia. Yang pertama, Indonesia kaya akan bahan tambang. Yang kedua, Indonesia menghasilkan banyak produk pertanian. Yang ketiga, Indonesia memiliki tenaga kerja yang berjumlah besar. Untuk menarik perhatian rakyat Indonesia, Jepang mendirikan beberapa organisasi. Berikut ini organisasi bentuk dari Jepang. Yang pertama ada Gerakan 3A. Gerakan 3A ini dipimpin oleh orang Indonesia, yaitu Mr. Samsudin. Kemudian yang kedua ada Pemuda Asia Raya atau Seinedan. Organisasi ini berdiri pada tanggal 29 April 1942 dengan dipimpin oleh Soekarjo Wiryo Pranoto. Yang ketiga, Jepang membentuk Barisan Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi. Selanjutnya, Jepang membentuk Fujinkai atau Barisan Perempuan pada tanggal 3 November 1943 yang terdiri dari para wanita yang dipekerjakan di garis belakang, dapur umum, dan tenaga kesehatan. Selanjutnya, atas permintaan para pemimpin Indonesia, maka dibentuklah PETA atau Pembela Tanah Air pada tanggal 3 Oktober 1943. Selanjutnya dibentuklah Heiho atau Pembantu Tentara. Heiho ini bertugas membantu Jepang bila dibutuhkan. Melalui PETA ataupun Heiho, para pemuda Indonesia ini memperoleh latihan-latihan kemiliteran. Pada tanggal 1 Maret 1944, Jepang membentuk organisasi besar yang didukung oleh seluruh rakyat Jawa. Maka dibentuklah organisasi Hokokai atau Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa. Selanjutnya, pada 28 Oktober 1943, dari golongan Islam,
Jepang membentuk MIAI atau Majelis Islam ala Indonesia. Dan yang terakhir, pada 22 November 1944, MIAI diganti menjadi Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Kondisi bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama, sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia dikuras habis oleh Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia sangat menderita. Mereka banyak yang mati kelaparan dan mendapat siksaan. Dijajah 3,5 tahun seperti dijajah 3,5 abad. Jepang melakukan pengerahan tenaga kerja paksa atau romusa dari penduduk Indonesia. Para romusa dikerahkan untuk membangun berbagai fasilitas pendukung untuk kepentingan perang Jepang, seperti benteng pertahanan, lapangan terbang, dan jembatan. Jepang juga ingkar janji terhadap rakyat Indonesia. Janji yang diberikan Jepang untuk kemakmuran bersama hanyalah janji belaka. Selanjutnya, perlawanan rakyat terhadap pendudukan Jepang. Yang pertama, perlawanan fisik atau dengan senjata. Ada perlawanan Chotpling, Aceh. Nah, perlawanan ini terjadi di Aceh, dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Gerakan perlawanan ini disebabkan oleh kesewenang-wenangan tentara Jepang yang ingin memaksakan kehendaknya kepada rakyat Aceh. Yang kedua, perlawanan rakyat Singaparna di Jawa Barat. Perlawanan ini terjadi pada tanggal 25 Februari 1944, dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Selanjutnya, perlawanan tentara peta di Blitar. Perlawanan tentara peta ini terjadi pada tanggal 14 Februari 1945. Penyebabnya karena rakyat tidak tahan terhadap penderitaan mereka yang banyak dipekerjakan sebagai tenaga romusa. Selanjutnya ada perlawanan non-fisik atau melalui organisasi. Yang pertama ada organisasi bentukan Jepang. Para pemimpin organisasi bentukan Jepang merupakan tokoh nasional memanfaatkan organisasinya sebagai wadah untuk mempersiapkan mental bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Kemudian yang kedua, kelompok-kelompok perjuangan. Ada kelompok Syahrir. Kelompok ini dipimpin oleh Suta Syahrir. Anggotanya terdiri dari kaum terpelajar di beberapa kota Indonesia. Kemudian kelompok Kaigun. Kelompok ini dipimpin oleh Ahmad Subarjo. Yang terakhir ada kelompok Sukarni. Nah, kelompok ini terdiri dari para pemuda anti Jepang yang tinggal di Asrama Menteng 31. Berikut ini tugas kalian di rumah. Kerjakan buku paket IPS halaman 73 dan halaman 78, poin A dan B. Jangan lupa difoto dan dikirim ke Microsoft Teams ya. Agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dengan baik, mari kita akhiri dengan berdoa. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqahu warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilahu wa arzuqna ijtinabah. Shadaqallahul adzim.